menjelaskan tentang SDA, yaitu sumber daya alam. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada potensi perairan Indonesia, yang kedua ada potensi daratan Indonesia. Nah, ada apa aja sih? Yuk. Nah, danau meliputi fungsi ekonomi sebagai air minum, irigasi, energi hidroelektrik, transportasi air, serta perikanan. Nah, kalau sebagai fungsi lingkungannya apa sih? Yaitu sebagai keanekaragaman hayati dan sebagai sosial budayanya yaitu pariwisata. Yang kedua adalah sungai. Potensi sungai sangat beragam, cakup sumber air bersih, irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air, serta sumber pangan dan mata pencaharian. Nah, sungai juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Lalu, sungai juga berfungsi sebagai sarana untuk pencegahan dan pengaliran air sungai untuk mencegah banjir. Potensi rawa adalah pemanfaatan fungsi dan sumber daya alam rawa untuk berbagai keperluan seperti pertanian, budidaya padi, jambu, hortikultura, dan tanaman tahunan. Pertanian, pangan, penyerapan karbon, pengendalian banjir, dan iklim, keanekaragaman hayati. Yang kedua, potensi daratan Indonesia. 1. Gunung. Gunung adalah salah satu bentuk kenampakan alam daratan yang menonjol tinggi ke atas. Ciri-cirinya antara lain berbentuk seperti kerucut, tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ada juga berapi aktif, gunung tidak berapi, dan gunung mati. Yang kedua, pesisir pantai. Pesisir pantai adalah wilayah transisi antara daratan dan lautan yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut angin dan perembesan air asin serta pengaruh proses dari daratan seperti sedimentasi dan alam air tawar. Oke. Nah, adapun dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi juga disebut sebagai pluto, yaitu tanah yang luas dan berada di ketinggian 200 sampai 1.500 meter di permukaan laut. Nah, adapun dataran rendah, yaitu tanah yang berada di ketinggian 0 sampai 200 meter berada di permukaan laut. Biasanya itu memiliki tanah yang subur dan difungsikan sebagai pemukiman penduduk. Nah, jadi kesimpulannya adalah potensi perairan laut Indonesia itu memiliki energi yang sangat berpotensi besar, pariwisata bahari yang unik dan beragam, serta transportasi laut yang strategis dan penting. Adapun dataran wilayah Indonesia itu sumber daya alam yang sangat melimpah seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral. Nah, jadi untuk memahami potensi perairan laut Indonesia serta daratan wilayah Indonesia, kita dapat meningkatkan kesadaran serta meningkatkan partisipasi kita dalam pengolahan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.